Gembel. Bangun, 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 bangun. Pergi, pergi. Kamu pergi dari sini. Enak aja kamu nempatin tempat duduk aku. Masih ada di dunia ini perempuan seperti kalian. Kenapa? Maksud kamu apa? Hah? Kenapa emang? Kenapa? Aku pengen tahu kenapa. Kemarin waktu yang kita masuk sekitar 17, berarti kurang 500. Ini motornya, Pak? Iya mas, Oh, ya ini masih baru sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi mas, pepet gini banget. aja. Kemarin kan aku udah transfer 17 sama kamu, jadi kurang 500. Ya, sebenarnya aku nggak terlalu butuh sama motor ini sih, tapi ya berhubung kamu katanya butuh duit banget, nah, nggak apa-apa lah. Sekalian aku bantuin kamu juga. Ya sebenarnya ini motor satu-satunya mas, tapi ya karena saya butuh uang, mau gimana lagi. Ya kalau misalkan Mas Arif bisa ngasih pinjaman kan, ini motor gak harus jadi milik Mas Arif. Ya gini pun saya kan aku juga harus gimana ya, ya tahu sendirilah istriku kayak apa. Kalau minjemin uang tanpa ada apa-apa, ya pastinya mulutnya kayak gini. Dan lagian gini, kamu bilang tadi BPKB-nya masih ada di bank, kamu urusin ya? Biasanya aku kan bilangnya kemarin aku maunya tuh semuanya BPKB sama STNK-nya udah lengkap. Apa jangan-jangan ini motor gak Ya, bener? ini motor bener lah mas. Ya ini habis pulang dari sini saya langsung ambil BPKB di bank. Ya, Jadi nanti malam saya langsung anterin ke Mas Arif. udah gitu. Oh, nah sekarang kamu setelah di PHK dari kantor kamu kerja apa sekarang? Itu dia mas, masih bingung jadi pekerjaan. Sekarang jadi pekerjaan itu susah banget. Ya kalau bisa minta tolong sama Mas Arif deh. Ya sebenarnya sih ntar lagi aku juga mau ketemu bos aku di sini gitu. Ya kalau emang kamu butuh pekerjaan dan emang bener-bener mau kerja, ya soalnya aku dengar dari banyak orang informasi dari luaran kalau kamu tuh kerjanya ya gimana ya? Kayaknya Males-malesan maksudnya. ya rumornya seperti itu. Mas Arif kan tahu sendiri di perusahaan itu ada yang suka dengan kinerja kita dan ada yang tidak suka dengan kinerja kita. Mungkin Mas Arif dengar dari orang yang tidak suka dengan kinerja saya, makanya orang tersebut itu ngomongin kejelekan saya Mas Arif. Ya kalau emang itu cuma gosip, ya pastinya nanti aku bakal ngomongin sama bos aku juga gitu. Lagian kamu juga sedikit banyak udah punya pengalaman kerja di perusahaan, jadi ya kayaknya itu bisa jadi modal utama buat kamu. Iya Mas, Soalnya kan pekerjaan sekarang yang utamakan pengalaman gitu. bener banget ya. Yang terpenting Mas Arif mengusahakan buat saya bekerja Mas. Soalnya Mas tahu sendiri, ibu kalau ngelihat anaknya gak kerja itu seperti apa. Ya, anggap aja ini kesempatan kedua buat kamu gitu untuk perbaiki hidup kamu, dan ya, semoga kedepannya kamu bisa lebih menghargai pekerjaan kamu deh. Iya, jadi sisa uangnya Iya aku ambilin. Kamu tunggu. Ya sebenarnya kamu sampai mau jual motor kayak gini, emang kamu ada apa sih, Fit? Sampai butuh uang banyak banget kayak gitu. ya. Tapi kamu udah bilang sama mama kamu kalau mau jual motor ini? Entar aku yang dimarahin sama tante. Mas tenang aja, udah bilang kok kalau ini motor mau aku jual. Ya soalnya kemarin aku kena tipu Mas. Hah? Iya, kena tipu 20 juta. Jadi mau tidak mau ya aku harus ganti motor Mas. Kok miris banget ya setelah kamu dipecat.
maksudnya tidak diperpanjang kontraknya, terus kamu ketipu. Bisa-bisa pesangon kamu habis hanya gara-gara kayak gitu. Kadang orang kalau kena musibah emang berkelanjutan, Mas. Ya mungkin habis ini saya bakal mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Buktinya sekarang aku mendapatkan jalan dari Mas Arif untuk melamar pekerjaan di kantor Mas Arif. Ya, nanti aku usahain semaksimal mungkin untuk kamu bisa dapat kerja di tempat aku kerja juga. Dan ya aku harap setelah ketemu sama bos juga iba sama kamu dan kamu ya dipermudahlah jalannya untuk kerja di sini. Ya, amin, Mas. Ini kontak nonton. Ya udah kalau gitu aku ketemu bos dulu ya. Nanti aku hubungin kamu dan seandainya emang bos aku pengen ketemu kamu, nanti kamu langsung ke tempat aku berada ya. Iya, Mas. Ada aku bawa dulu ya. Ya, saya tunggu informasinya, Mas. Ya. Ayo, Fit. Ya. Untung aku nggak bilang. Kalau aku bilang, Mas Arif nggak bakal mau gitu. Semua gara-gara itu. Tapi mau gimana lagi? Ingat ya Win, kamu harus pura-pura jadi asisten aku kali ini. Soalnya, sini dulu. Soalnya, hari ini aku mau ketemu sama pacar aku dan aku bakalan nyorotin dia. Kalau misalkan kamu gak bisa aku ajak kerja sama, aku gak bakal bisa morotin dia, Win. Kalau dari dulu kan kita emang kayak gitu, Dev. Masalahnya, kamu tuh selalu gagal ya dapetin cowok. Ya kamu bilang sama aku dia tajir lah. Tenang. Ternyata cuma Tenang. mau diporotin juga. Ya, Kayak- salah aku sih kurang teliti carinya. Ya, Cuma terus- untuk kali ini kamu tenang aja, aku pasti bakal dapetin yang tajir beneran kok. Dari dulu kamu juga kayak gitu, Dev. Aku gak yakin deh sama kamu. Takutnya Udah kita deh. cuma buang-buang waktu aja nih. Aku bantuin kamu. Tapi kamu juga, Kamu tenang aja. kenapa sih orang-orang pada nipu ya sekarang? Iya, karena lagi musimnya aja. Kenapa Iya, sih iya. heran banget? Iya, kenapa harus kita yang kena tipu gitu loh maksudnya. Iya kan, Iya, kemarin-kemarin nyata. aku juga kurang hati-hati. Ya udah, sekarang kamu yakin nih kalau misal dia tajir? Iya dong, aku yakin banget dan tenang aja, Win. Soal Pak Arif udah aku kondisikan kok. Kamu nggak usah khawatir soal Pak Arif lagi. Kan kok kerjaan aku udah selesai di kantor. Ya, pekerjaan aku nih masalahnya. Iya, udah aku kondisikan kok. Kenapa sih Pak Aris yang harus handle ini semua? Ya, Aris kamu tuh doakan aja aku yang ngehandle, nanti kali aja aku bisa naik jabatan dari OB jadi gimana caranya? Iya. Gimana dong? ya kali aja aku bisa. Ya dengan Tapi nggak ada cara yang nggak seperti- mungkin sih ya. Kamu pepet aja Pak Aris. Oh, gak aku pepet Pak Arif. Ya kayaknya Aku dia, nggak mau sama dia. kayaknya dia harus dibaik-baikin banget biar dia luluh sama orang-orang di kantor. Tenang, kalau soal itu mah serahin aja semuanya sama aku, Win. Pasti bakal kehandle kok. Kamu tuh memang wanita penggoda banget. Kamu tahu nggak sih? Aku walaupun tiba-tiba wanita penggoda kayak gini gak pernah gagal loh Soal laki-laki. Oh iya, gak pernah gagal. Terus yang kemarin apa Ya dong? cuma salah pilih doang, bukan gagal. Gagal mah itu. namanya itu. Enggak Aku bisa gak mau dibilang tahu ya. gagal. Pokoknya hari ini kamu harus bener-bener nih pilihan kamu. Aku gak mau salah lagi. Iya. Pokoknya kamu nih, tenang, Win. aku terakhir deh bantuin kamu. Ya, yang penting kamu harus bener-bener support aku kali ini. Ya, Yang kita lakukan semuanya sesuai dengan rencana aku. aku memang selalu mau support kamu, Dev. Aku tuh kayak gini juga pengen yang terbaik buat kamu. Pengen Iya kamu dong. itu Nanti kalau bahagia misalkan aku kaya, terus. kamu juga kan bakal kecipratan dong kekayaan aku. Hari ini cipratin dong kalau misalnya bener. Pasti dong, asal aku jadi aja sama dia. Makanya performa kamu harus bagus dong hari ini. Iya, aku mau acting nih bentar lagi. Iya dong, harus. Terus kamu ketemunya di sini kok nggak di kafe-kafe aja? Ya, karena aku ada kegiatan di sini. Win. Aku minta memang ketemunya di taman. Oh gitu. Iya. Panas kayak gini. Itu tamannya asri banget sih sebenarnya. Cuma kan ini nggak ada aslinya sih. Cuma kan anginnya sepoi-sepoi, Win. Kalau Iya ke sih, kafe ntar cocok juga sih kan- buat orang mau ketemuan jadian di sini apalagi. Kamu.
Tapi kamu sebelumnya udah kenal nih sama orang ini? Bisa dibilang singkat sih pertemuan aku sama dia. Kamu udah pernah ketemu? Pernah beberapa kali. Bagus dong. Kalau gitu kamu udah bisa mastiin dong dia beneran penjara atau enggak? Ya kan? Ya, setahu aku sih dia sering posting gitu di akun sosial medianya dia. Sekarang tuh udah bisa diedit kayak gitu sih, udah ada AI. Iya, kalau menurut aku sih kan nggak bakal jauh beda hasilnya tuh dari AI. Iya sih kelihatan sih AI yang mana, cuman kayak udah samar-samar gitu loh. Makanya kamu jangan gampang ketipu. Ya, menurut aku sih dia ganteng ya, walaupun nggak ganteng-ganteng banget, yang penting ganteng kan. Terus aku Ya, juga pertama tidak duit mempermasalahkan. Iya, aku juga tidak mempermasalahkan penampilannya. Asal duitnya sama aku royal ya, kenapa enggak? Iya, iya sih itu bagus sih kayak gitu. Cuman Win, sekarang itu zaman udah maju, asal ada duit mau sejelek apapun, yang kan bisa dirubah nanti. Kita bisa iya, tahu. Tahu sebelum ke situ kamu harus pastiin dulu nih orang beneran kaya atau enggak. Udah aku Yang kita pastiin. bahas kan itu. Iya emang, tapi udah aku pastiin kok. Makanya aku ajak kamu ke sini. Serius ini? Aku serius 2 rius. Bener deh. Ya udah, aku percaya nih sama kamu ya. Percaya sama aku, serahkan semua sama aku, oke? Ya udah, oke. Ini kita mau kemana? Keluar yuk. Sekalian tuh di sana dulu makan yuk. Ayo. Semoga aja Arif udah kasih tahu ke semua karyawannya. Ya terutama karyawan-karyawan yang dicurigai. Kalau misalkan ini nggak segera dibereskan, bakalan merembet kemana-mana nih kan, juga menyangkut nama baik perusahaan. Rif, Pak Bayu udah lama di sini? ya nggak terlalu lama juga sih. Gimana, selesai urusan kamu? Barusan ya saya ketemu sama sepupu saya itu Pak. Nah, untuk ngelunasin motor yang saya beli. Ya kayaknya musibahnya anak itu sekarang tambah banyak nih. Setelah keluar dari perusahaan tempat bekerja, dia itu malah jual motornya. Katanya ada sesuatu yang harus diselesaikan, makanya motornya dijual. Bukannya bulan kemarin mobil ya yang dijual? Iya sih, sebenarnya bulan kemarin mobil, tapi ya sekarang malah motornya yang dijual. Entahlah, saya kurang tahu. Pas saya tanyain ya karena ada urusan penting, makanya semua yang dia punya jual gitu Pak. Saya cuma kasihan sama tante saya aja, jadi saya bantuin dia ya untuk beli motornya. Kamu harus tanyain juga, Rif. Takutnya dia malah beli sesuatu yang nggak seharusnya dia beli, atau dia menghambur-hamburkan uang, atau bahkan biasanya ya, Rif, sepupu kamu itu udah nikah. Kayaknya belum sih Pak, tapi yang saya dengar sih deket sama seorang gitu, dan ya saya nggak tahu juga pastinya kenapa. Dan untuk masalah sepupu saya ini saya juga nggak terlalu banyak ditanya, soalnya orangnya juga nggak mau terbuka banget sama saya, dan kayaknya dia itu nyimpan sesuatu deh, sampai dia itu nggak berani ngomong sama saya. Padahal saya juga bakal bantuin dia kalau misalkan dia itu ada masalah di luar, tapi orangnya nggak mau terbuka sama saya. Ya kamu harus bantuin juga, Rif. Kasihan juga, nanti kan juga bakalan jadi beban ke kamu. Oh iya, gimana? Kamu udah kasih tahu karyawan-karyawan yang kamu curigai untuk datang ke sini? Ya semua karyawan yang emang udah ada di daftar, udah saya suruh datang ke sini Pak, untuk seperti yang kayak Pak Bayu katakan, seperti itu meneruskan rencana yang Pak Bayu sampaikan kemarin. Jadi beberapa karyawan yang emang dicurigai saya sudah datang ke sini. Ya soalnya gini, Rif, ini kedoknya kan mereka ada yang mengaku manajer, kemudian menipu orang, entah dengan cara ya sebagai pacarnya atau sebagai ya hal yang lain. Intinya dia memanfaatkan jabatan dan nama perusahaan untuk menipu orang. Aku nggak tahu karyawan yang mana, tapi yang jelas mereka ada kong kali kong pastinya, Rif, sehingga kamu bisa nggak tahu.
soalnya informasi yang aku dapat itu udah ada sekitar, ya ini termasuk temen aku sendiri, Iya, dan emang. temen aku juga nggak ada foto, kemudian nomornya juga langsung diblokir. Katanya sih dia bilang aku seorang manajer di perusahaan bareng dengan asistennya, kemudian dimintai duit untuk masalah bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya. Katanya moro-moro wanita itu menghilang dan duitnya nggak kembali, nomornya diblokir, dia juga nggak ada foto, namanya juga disamarkan, ya ganti-ganti nama. Ini sudah 2 orang, itu semuanya temen aku, dan katanya dia itu kerja di perusahaan aku, ngakunya sih manajer di perusahaan aku, padahal manajer di perusahaan aku ini bukan perempuan tapi cowok, itu kamu kan. Ya berarti informasi ini udah valid Pak, dan yang paling mengecewakan ya karena dia itu udah bawa nama perusahaan. Kalau misalkan dia itu hanya bawa nama pribadi tanpa mencatut nama perusahaan, ya masalahnya gak bakal besar ini. Nah itu dia, makanya aku bikin rencana yang bakalan nggak kamu duga. Aku nggak bakalan ngasih tahu nih sama kamu. Intinya nanti aku bakalan lakukan sesuatu yang nggak bakalan disangka. Oh ya, kamu tadi juga chat sama aku nanya lowongan pekerjaan. Ya kebetulan untuk saudara sepupu saya itu Bapak Ibu, dia itu kan saya bilang tadi udah keluar dari perusahaan. Setelah tanya-tanya ternyata ya emang kontraknya gak diperpanjang, dan ya mungkin salah satunya itu penyebab kenapa motornya dijual. Terus dia mau ngelamar. Katanya sih kalau ada lowongan di perusahaan tempat saya kerja, katanya mau nyoba kerja di sini, dan saya bilang kalau saat ini saya mau ketemu sama bos saya. Ini dia. Ini Mas Bayu, kenalin saudara sepupu saya. Iya, Namanya David Pak. Bayu. Kalau misalkan emang ini saudara kamu, kenapa kamu nggak kasih posisi yang emang cocok sama pekerjaan dia sebelumnya? Ya saya nggak mau memanfaatkan jabatan saya untuk apalagi ini saudara saya. Jadi saya takutnya ada omongan yang nggak enak di perusahaan karena saudara saya, terus saya kasih posisi yang enak. Jadi saya konsultasi dulu sama Mas Bayu. Iya Pak, saya harus menjaga citra mas saya di perusahaan Bapak. Jadi apapun pekerjaannya yang terpenting saya mendapatkan kerjaan Pak, penghasilan tiap bulan. Oh ya udah, kalau kayak gitu mending jadikan staf keuangan aja, tambah 1 lagi. Nah terus ini Dev, aku kan nggak pernah ikut campur nih urusan perusahaan yang kamu pegang, soalnya kan aku fokus sama bisnis aku. Semuanya kamu atur, ya intinya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan satu lagi Mas, saya dengar dari Pak Arif, kamu katanya udah bulan kemarin jual mobil, dan kebetulan mobilnya kan dijual sama aku. Iya Pak. Emang yang transaksi Arif, cuman mobilnya aku pakai sendiri. Terus yang tadi kamu juga jual motor. Emang mohon maaf nih ya, saya bukan bermaksud untuk ikut campur urusan pribadi kamu. Cuman Arif ini udah saya anggap sebagai keluarga. Katanya dia itu sangat khawatir sama kamu. Kamu juga bisa jujur sama Arif. Kalau kamu ingin selesai masalah kamu harus jujur sama aku. Aku bakalan bantu. Iya. Kenapa saya jual mobil sama Bapak? Karena orang tua saya itu ingin buatin rumah Pak. Udah deh, nggak usah berbelit-belit. Aku tahu kok, pasti kalau kamu mau buat rumah, orang tua kamu nggak bakalan nyuruh jual mobil kamu. Arif ini kan saudara kamu. Mending kamu jujur deh. Entah kamu punya hutang, entah kamu ngasih duit sama perempuan. Mana mungkin Pak saya ngasih uang sama perempuan Pak. Oh ya udah Rif, kalau kayak gitu berarti aku nggak jadi bantu. Di awal aja dia nggak jujur, Rif. Pak. Tapi saya nggak jujur. Saya jujur Pak. Ya saya emang ingin menyenangkan orang tua saya yang sudah usia lanjut Pak. Jadi saya harus. Kamu yakin, Rif? Ya saya dengar sih dia itu deket sama wanita, dan ya sepertinya kalau dia udah suka sama wanita, dia itu pasti ngelakuin apa aja untuk kebahagiaan dari pasangannya. Dari dulu itu dari sekolah emang kayak gitu. Pasti nggak mau jujur. Sebenarnya saya mau jujur malu sama Bapak. Ini masalah perempuan Pak. Jadi saya minta maaf karena sudah ngomong jujur sama Bapak.
Karena saya malu banget, Pak. Gini ya Mas, aku kasih tahu sama kamu. Silahkan kamu ngasih buat jajan, tapi kalau misalkan menghabiskan barang-barang yang kamu punya, apalagi dia masih bukan istri kamu. Kalau wanita emang bener-bener sayang sama kamu, dia pasti bakalan support, dia pasti bakalan gak ngabisin uang-uang yang kamu punya, barang-barang yang kamu punya. Ini namanya morotin. Emang pacar kamu kerja di mana sih? Dan kerja apa? Katanya aku kerja di perusahaan terbesar di kota ini, Pak, dan sebagai asisten manajer. Jadi saya mau tidak mau harus mengimbangi pacar saya, Pak. Kenapa kamu nggak mau jujur dari kemarin? Padahal aku udah tanya kan berkali-kali, kenapa kamu sampai harus jual aset, mobil, motor? Tapi kamu nggak mau jujur, sekarang malah jujur sama bos saya. Kamu bikin malu aja. Ya kalau saya jujur sama Mas Arif, nanti Mas Arif bilang sama orang saya, Pak. Saya diomelin dong. Jadi makanya saya minta tolong sama Mas Arif buat carikan kerja supaya bisa nutupin apa yang tidak saya jual, Mas. Ya udah kalau kayak gitu, nanti ke depan kamu harus berpikir secara logis. Jangan mau dimanfaatin sama perempuan. Ujung-ujungnya malah kamu nggak nikah sama itu orang. Ya udah kalau kayak gitu, kamu bawa adik kamu ini, kamu kasih tahu, nanti kamu nyusul ya. Oh, Aku bakalan ke taman, ya di belakang ini, bakalan menjalankan rencana. Kita harus selesaikan satu-satu, baru nanti aku bakal bantu adik kamu. ya udah, sambil nunggu Pak Bayu nyelesain rencana yang udah dibuat, saya sama David nunggu di tempat yang nggak tidur. Nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, Pak Bayu langsung hubungi saya. Ya udah, kalau nggak nanti suruh jemput aku aja pakai mobil aku. Oh, Kuncinya kan ada di kuncinya ada di parkiran, lift ada di mobil. astaga, ya udah saya ambil dulu Pak, takutnya nanti malah dibawa orang. Ya udah. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ada aja. Udah deh, mending. Nah, aku ganti baju aja biar semuanya terselesaikan. Dev, kayaknya kita nggak usah makan deh. Kenapa? Ya, soalnya Pak Arif udah di sini dan aku harus ketemu sama Pak Arif. Ya udah kita jadi duduk di sana aja yuk. Kok itu gembel ya? Tempatin sih. Iya gembel. Bangun. Pergi. Kamu pergi dari sini. Enak aja kamu nempatin tempat duduk aku. Gembel itu tidurnya di bawah aja, di rumput, di tanah. Ayo pergi. Kalian siapa ya? Iya, pakai tanya. Kami ini 2 orang yang baru pulang kerja dari kantor, ya. Kita capek. Jadi kamu mending pergi aja dari sini ya. Tolong jangan bikin aku marah. Pergi. Bawa sandal kotormu itu. Ayo, pergi sekarang juga. Ini tempat duduk kami. Kayak sampah gini, harusnya kamu bawa aja sama-sama sampah nih. Ini kan Gimana sih kamu? ini kan tempat umum. Kenapa malah kalian bareng-bareng sama aku lagi? Ya tempat umum tapi orang-orang ya. Ini fasilitas umum, jadi aku berhak buat nempatinnya ya. Kamu masyarakat di sini. Kamu itu nggak pernah bayar pajak, ya. Jadi kamu nggak berhak nempatin tempat duduk seperti ini. Tapi sih, mau kamu apa? Aku sudah bilang, selagi aku belum marah, kamu mending pergi aja dari sini. Tapi lagian masih muda, kok bisa jadi gembel sih, Mas? Sial banget hidupnya. Ini nih. Pasti gara-gara malas bekerja nih. Iya. Baju udah campang-camping kayak gini tuh. Kasihan banget. Kamu tuh ya. Kamu mau aku yang kasar atau mau aku yang masih bisa diajak ngomong baik-baik? Kalian berdua, aku kan juga nggak kenal. Dungo. Kamu tuh ngerti apa enggak sih? Kamu tuh tinggal pergi aja. Aku cuma lucu aja sama kalian. Lucu. Menurut kamu lucu? Kita ini bukan badut ya. Jangan seenaknya kamu bilang kita ini lucu. Yang lucu tuh Ya? kamu, lihat aja nih pakaian kamu aja kayak gini. Pakaian apa coba? Ya emang kenapa kalau misalkan pakai sini nggak merugikan juga buat kalian? Kita nggak sudi ya ngumpul bareng kamu di sini. Kamu nggak pernah bayar pajak ke negara, jadi ini fasilitas umum, kamu nggak berhak menikmati. Ngerti nggak? Kamu mau pergi atau enggak?
Hei orang, kamu mau pergi atau enggak? Kayaknya dia ketidurannya lelap banget dia sampai gak sadar. Kamu ada air enggak sih? Ini siram aja di Mau? mukanya. Mau aku dorong kamu ke sana? Mau? Halo, kamu kayaknya belum sadar nih. Aku cuma heran aja. Masih ada di dunia ini perempuan seperti kalian. Kenapa? Maksud kamu apa? Hah? Kenapa emang? Kenapa? Aku pengen tahu kenapa. Iya emang ada manusia kayak gini di dunia ini. Emang menurut kamu gimana? Hah? Ya harus ditanyain, masih ada orang masih zaman sekarang udah Zaman gelandang kayak sekarang ini udah modern. Anak muda seperti kamu harusnya kerja. Bukannya kayak gembel kayak gini ngemis kemana-mana. kamu. Parah banget sih. Kamu punya malu nggak sih? Udah aku bilang kamu tuh nggak taat pajak ya. Kamu nggak bakal mampu bayar pajak sama negara. Jadi kamu nggak aku izinin kamu menikmati fasilitas negara kayak gini. Sempet-sempetnya dia ngejawab. Ya. Harusnya orang kayak kamu tuh tunduk aja sama orang-orang kayak kita. Kalau aku mau ya aku bisa laporin kalian. Laporkan. Emang mereka mau dengerin orang kayak kamu? Laporkan, silahkan. Udah deh, aku udah gak mau ada urusannya sama kalian. Mending kalian pergi dari sini. Kamu malah ngeselin kayak gitu sih. Kamu tuh ya harusnya nih, pakai ini aja. Kamu tuh ya udah nggak diuntung banget ya. Kamu pergi tuh bawa itu sekarang juga ya. Pergi kamu dari sini. Udah ganggu kehidupan kita enak-enakan kayak gitu. Kalian udah kelewatan banget ya. Kita kenal aja enggak. Kalian malah memperlakukan aku kayak gini. Emang kalian Makanya Makanya berhubung pergi kita nggak aja. kenal. Kamu ngerti nggak sih? Kita itu nggak kenal sama kamu, makanya kita berani ngelakuin ini semua sama kamu. Kamu gembel aja belagu. Kasian banget cuma satu bajunya. Kamu robek. Ya udah sekalian aja nih. Dia sekalian udah nggak pakai baju. Putri, Baik. kamu kenal sama gelandangan ini? Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu punya teman kayak dia sih? Kamu kenal sama dia? Dia kenal sama dia tuh Sama gelandangan kayak gini? Iya Dev, aku kenal. Kalian kenapa sih sama Bayu kayak gitu? Seharusnya kalian Karena dia punya salah sama kita. Ngapain kita Dia itu marah-marah nggak jelas? nggak mau nurut apa kata kita. Gitu loh. Terus apa alasan Bayu harus nurutin kata kamu? Dia tinggal pergi aja. Kita kan butuh tempat dulu. Bentar. Kok seolah-olah kamu ngomong ngebela Iya, dia? ngapain Maksudnya sih? apaan? Ya, karena kalian udah keterlaluan. Seharusnya kalian Ya kalau udah, kamu suka-suka kita. Terus kamu hubungannya sama malas kamu ikut apa? campur. Kalau memang dia teman kamu, bawa pergi aja. Ini bawa pergi aja nih sampahmu. mereka teman kerja aku, kita sekantor. mereka satu Ngomong aja kayak gitu. Dev, nggak usah kayak gitu bisa. Diam ya, Put. Aku udah sabar sama kamu. Kalau kamu tidak ingin terlibat, mending kamu pergi sekarang juga. Bawa nih gembel kamu dari sini. Udah. Kamu masih mau lanjut bicara atau enggak? Dia itu Devi kerja di kantor jadi OB. Enak aja, Obe. Jangan sok tahu deh tentang aku kamu. Mending kamu pergi dari sini ya. Nih. Ayo. Kamu pergi juga dari sini. Pergi. Ya udah Bayu, kita pergi aja. Coba gitu dari tadi kan enak ya. Kenapa sih harus menguras tenaga banget? Gak tahu ya kalau kita nih lagi lapar, dia menguji kesabaran kita banget deh. Maksudnya apaan Pusing banget ya coba? hari ini. Dari tadi kayak nurut kayak gitu kan nggak bakal emosi aku. Nanti hilang nih kecantikan aku kalau misalkan aku selalu emosi. Jangan. Tarik nafas, buang. Kamu nggak apa-apa, Bay? oh, enggak kok aku. Ada yang luka nggak? Enggak apa-apa kok, Put. Cuman tadi agak sakit kaki aku soalnya dilempar tempat sampah sama perempuan yang baju kuning tadi. Kamu bisa kenal sama mereka? Atau emang kalian itu nggak saling kenal? Aku nggak kenal sama mereka, Put. Aku kan tiduran di tempat duduk yang tadi. Tiba-tiba aku ditarik sama mereka, katanya aku nempati tempat mereka. Ya, tiba-tiba mereka marah-marah dan ngusir aku, maki-maki aku soalnya aku nggak mau pergi. Devi itu emang belagu banget, meskipun di kantor juga dia tetap kayak gitu. Dia itu selalu ngaku-ngaku jadi pimpinan sama orang lain yang nggak kenal sama dia. Padahal dia cuma jadi OB. Sebenarnya sih ya Bay, aku takut juga yang mau laporan. Maksud kamu gimana ya, Put? Dia Ya, Devi itu seorang OB.
Tapi dia itu ngaku-ngaku jadi pimpinan sama orang-orang di sekitar dia. Sama orang-orang yang baru dia kenal maksudnya. Iya. Terus gunanya apa? Aku juga nggak tahu gunanya apa ya. Mungkin supaya orang-orang takut sama dia, patuh juga sama dia, dan dia suka nyuruh-nyuruh orang nggak dikenal gitu. Ya mungkin juga dia mau morotin cowok-cowok yang deket sama dia. Kalau ceweknya udah jadi manajer, yang deket sama dia cowok-cowok tajir juga kan. Ya dia juga memanfaatkan nama perusahaan. Terus hubungannya sama perempuan yang tadi, yang satunya? Itu namanya Windy. Dia emang komplotan sih. Dia itu kayak emang udah deket banget gitu, Bay. Jadi ya mereka saling memanfaatkan aja gitu. Mereka kerja di mana, Put? Di PT Atmanya Group. Aku satu kantor sama mereka. Kamu kerja di sana juga? Iya, aku kerja di sana juga. Kamu tahu perusahaan itu? Enggak, aku nggak tahu kok, Put. Ini udah lama ya, Put, terjadi kayak gini? Kalau aku sih baru beberapa bulan kerja di sana. Pantesan. Pantesan kenapa? Oh, enggak apa-apa, Put. Tapi aku makasih banyak ya, Put, sama kamu. Soalnya kamu udah bantuin aku dan ngebela aku tadi. Iya, baik. Kabar kamu gimana? Ya, seperti yang kamu lihat, Put. Aku cuma jadi seorang gembel sekarang. Apalagi baju aku udah disobek kayak gini, Put. Aku jadi malu sama kamu, Put. Udah lah, nggak apa-apa. Pekerjaan kamu yang dulu gimana, Bay? Bukannya kamu kerja di kantor ya? Aku udah nggak punya pekerjaan lagi, Put. Aku udah di PHK. Ya, sekarang pekerjaan aku cuman cari sampah-sampah plastik ya, sekaligus bersih-bersih di taman ini. Mau aku bantu nggak buat cari kerja? Emang aku nggak ngerepotin. Ya enggak lah, Bay. Justru aku seneng banget aku bisa bantu kamu. Kita lama gak ketemu ya? Iya, Put. Kamu dari dulu tetap baik sama aku, Put. Padahal kondisi aku udah kayak gini. Kamu nggak ngerubah sedikit pun sikap kamu sama aku. Pasti beruntung banget laki-laki yang bisa dapetin kamu, Put. Tapi sayangnya nggak ada laki-laki yang bisa aku percaya, Bay. Aku bisa kamu percaya kok, Put. Ya, Iya, aku cuma percaya sama kamu sih, Mas. Dulu. kenapa kamu percaya sama aku, Put? Ya karena kamu orangnya baik, Bay. Kamu bisa aja, Put. Kamu cuma lagi ngehibur aku ya, Put. Biar aku semangat lagi. Enggak kok. Dari dulu kamu emang kayak gini. Tapi kamu tiap hari makan apa, Put? Ya makan nasi lah, Bay. Kamu tambah cantik, Put. Kalau senyum juga tambah manis. Apaan sih kamu? Namanya juga Ya. perempuan. Ya, beda, Put. Karena aku ngomong sesuai apa yang aku lihat. Emang gak ada laki-laki yang deketin kamu ya, Put? Banyak sih, tapi nggak ada yang kayak kamu deh. Soalnya aku jadi gembel. Enggak, maksud aku dari sifatnya, wajahnya tuh nggak ada yang kayak kamu, Bay. Kenapa wajah aku ngeselin? Kotor. Enggak, maksud aku meskipun kamu jadi gembel tetap ganteng kok. Kamu bisa Aku aja, Put. beneran, Bay. Kamu bisa aja, Put. Aku seneng, Put. Aku mau dipuji sama perempuan manapun, aku nggak bakalan sebahagia ini. Emang kamu bahagia dipuji sama aku? Kalau kamu, Put, yang muji aku, itu berasa aku bahagia banget dan ya lupa terhadap semua masalah-masalah yang aku hadapin selama ini. Ya udah kalau gitu aku bakal puji kamu setiap hari. Iya, gimana mau muji tiap hari, Put? Kita ketemu aja baru sekarang. Ya nanti aku temuin kamu tiap hari. Gimana? Boleh, Boleh. boleh banget malah. Ya, Rumah kamu di mana? aku nggak punya rumah, Put. Ya aku coba di sini aja tiap hari.
Kalau gitu aku bantu kamu buat cari kontrakan. Sama cari kerja juga. Iya udah kita bahas nanti aja Put. Lagian aku juga masih ada hal yang harus aku selesaikan. Nanti aku bakalan temuin kamu lagi. Kamu di sini emang ada kerjaan? Iya, aku di sini ada kerjaan sama mereka juga barusan. Ya udah, kamu balik aja ke mereka. Nanti aku bakalan nyusulin kamu. Aku masih mau jual plastik yang aku kumpulin dulu ya. Kamu yakin kamu mau balik ke tempat itu? Ya kalau misalkan kamu mau nungguin, aku bakalan balik. Ya aku bakal tungguin kamu kok. Ya udah kalau gitu aku balik ya, baik. Ya udah. Kamu nyamperin beneran kan? Ya aku samperin beneran Put. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Put. Kamu gak deket sama siapapun kan? Nggak pernah deket sama siapapun selain kamu. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Saya tetap baik ya dari dulu. Kayaknya aku nggak bisa bohong juga sama perasaan aku. Aku harus temuin Arif. Loh, ini kan ada David. Pak Bayu, saya dari tadi mencari Pak Bayu. Tapi Pak Bayu tuh berpakaian seperti itu sih kan? Ya Fit. Jadi sebenarnya aku tuh ada rencana bareng sama Arif. Jadi di kantor aku itu ada seseorang yang selalu membuat jelek nama perusahaan. Dia itu katanya si karyawan kantor. Dan setiap kenal dengan cowok baru, dia selalu ngaku pimpinan, ngaku manajer, mengaku asisten manajer supaya cowok yang deket sama dia itu bukan cowok yang sembarangan tapi cowok-cowok tajir. Kemudian dia porotin, setelah dapat duit dia langsung blokir nomornya, dia blokir semua medsosnya, dan dia nggak pakai foto profil apapun. Wah. Jadi ini kan mencemarkan nama baik perusahaan. Dan kebetulan 2 orang kemarin itu teman aku semua, dan mereka laporan sama aku, katanya dia tuh kerja di perusahaan aku. Dan aku udah tahu siapa orangnya. Tadi mereka udah marah-marah sama aku karena aku nempati tempat duduk mereka, dan ada satu karyawan, dia kebetulan teman aku, dan dia juga bekerja di perusahaan aku. Dia cerita semua sama aku tanpa tahu posisi aku ini siapa. Dia taunya aku gembel, makanya dia los aja cerita sama aku. Dari situ aku bisa tahu ternyata 2 orang yang marah-marah sama aku, mereka pelakunya. Ya, menurut saya ini udah keterlaluan banget Pak. Dan ini harus ditindaklanjuti. Pak Bayu harus melaporkan masalah ini ke dulu aja Pak. Ya, aku udah suruh Arif buat temuin mereka. Dan aku mau minta sama kamu buat balik ke taman lagi. Siap Pak. Soalnya aku tadi telepon Arif nggak aktif, dan ternyata barusan aktif. Aku nih rencananya mau balik ke taman, Arif udah di sana. Terus yang bisa saya lakukan apa Pak? Ya udah, sekarang kamu mending ikut aku. Oh iya. Iya Kak. Devi. Saya nggak tahu Kak. Saya ada kepentingan Pak. Iya. Jadi saya ajak bareng aja sekalian Pak. Kerjaan dia juga udah selesai kok. Terus yang lainnya mana? Kok cuma kalian berdua? Kan yang saya suruh hadir ke sini ada 10 orang. Kok cuma kalian? Mungkin masih di belakang Pak. Tapi saya ketemu sama Pak Badot. Pak Badot kan disuruh kesini juga sama Pak Arif. Dia baru datang, masih ada di parkiran. Mungkin bentar lagi kesini. Kalau yang lain saya nggak tahu Pak. Nah, ya udah kalau gitu. Ini acaranya cuma acara ramah tamah aja. Oh nggak di kantor aja Pak? Ya karena bos pemilik perusahaannya hanya di sini Win. Jadi saya mencarinya emang ada di sini ya biar rasa keluargaan di satu perusahaan itu terasa Iya sih. nyaman. Bener-bener. Tapi kita kan pertama kali mau ketemu sama bos ya Pak. Apa nggak dipersiapkan lebih cepat lagi? Oh enggak. Mungkin Saya
ya bos tuh nggak suka hal yang seperti itu, maunya tuh yang biasa aja dan ya kayak gini, menikmati alam. Iya Pak. Emang Devi di sini Tapi Bapak nggak keberatan kan saya ada di sini Pak? Ya enggak sih, kecuali kamu minta dong sama saya, nanti saya pesan. Jadi Put, kamu nggak usah ngomongin Perwakilan Pak Arif OB deh. boleh ya, Pak. Pak Arif nggak keberatan aku ada di sini, jadi kamu nggak usah banyak Yang penting kerjaan kamu udah selesai. Oh, jangan yang jelas sampai- dong Pak. Kan saya udah selesaikan semua yang Bapak perintahkan sama saya. Jadi itulah alasan saya kenapa saya ikut ini ke sini. Nah ya jangan sampai nanti ada laporan, ada beberapa ruangan yang emang belum kamu selesain dan ya kamu makin dari kerjaan. Bapak Soalnya tenang aja, sudah saya handle semua Pak. Ya, bukan. Saya walaupun masih baru di kantor Bapak, saya tuh orangnya ulet loh Pak. Tenang, semuanya udah saya kerjakan. Dev, ini kan belum dengan yang tadi. Oh, siapa yang kamu Kok Gembel ini kesini lagi sih? Ganti baju loh dia. Ini apaan sih? Lah ya Pak, dia tadi pakai baju bolong-bolong loh Pak. Kamu dapat pinjaman baju dari mana? udah deh. Kamu diam Put. Kamu dari tadi ngebelain dia terus. Pak Arif, Ya. kok bisa ada orang ini di sini, Pak Arif? Gini ya, orang yang emang kita tunggu, ya emang ada di sini. Seperti yang saya Maksudnya bilang. Pak? Maksud Bapak orang yang Bapak tunggu yang gimana maksudnya ya Pak ya? Ya, pemilik perusahaan. Hah? Pemilik perusahaan di sini Pak Bayu. Jadi kita kesini Hah, ini dia Pak. khusus untuk ketemu Pak Bayu. Bentar Pak. Saya agak shock loh Pak. Soalnya saya lihat penampilannya tadi nggak kayak gini loh. Mana Makanya. mungkin? Kalau OB aja, gak usah sosokan. Iya nggak gitu. Cuma Terus Kamu kenal sama perempuan ini? ya perempuan ini yang bikin saya bangkrut. Katanya kamu tadi manajer. Gimana sih? Aku paham. Dia udah cerita semuanya sama gue. Jadi mereka berdua emang sekongkol buat nih laki-laki yang kamu jangan asal ngomong ya. Kamu itu cuma OB ya? Kamu dari tadi. Pak, kita minta maaf, Udah Pak. deh. Aku udah muak banget nih sama kalian. Aku bakalan laporin terutama kamu dan juga kamu ke pihak yang berwajib. Jangan, Pak. Jadi Tapi, orang yang Pak Arif, Dan kamu juga Pak. bisa melaporkan perempuan ini. Kamu nggak bisa ngelaporin aku kan? Masalah kita ini belum selesai ya. Ya tapi kamu kan Semua aset yang aku punya udah aku jual buat bahagiain kamu. Ternyata kamu seperti ini. ya tapi kan kamu cinta sama aku. Cinta kamu bilang? Hah? Aku cinta sama kamu tapi kamu membalas dengan perilaku kamu yang seperti ini. Hah? Kamu Pertama, Pak. ya, aku bakalan laporin kamu atas nama pencemaran nama baik kantor aku. Dan yang kedua, David bakalan ngelaporin kamu atas dasar penipuan. Dan kamu silahkan kalau mulai ke lubang semut pun bakalan aku cari. Jangan dong. Pak, tapi kan semua bisa ditoleransi Pak. Saya kan nggak tahu kalau Bapak itu pemilik perusahaan kan. toleransi. Tolong dong Pak. Ya Kamu minta Pak. toleransi dari apa yang udah kamu lakukan sama aku. Tapi kan saya nggak sengaja Pak. Dev, aku bener-bener muak sama mereka berdua. Pak siapa tadi namanya? Ini deh ya, kalau masalah yang lain kita bisa toleransi, tapi kalau masalah pencemaran nama perusahaan kayaknya itu udah gak bisa. Pak, tapi kan saya nggak sengaja juga Pak. Bawa dua perempuan ini. Kamu perlu seret ke yang berwajib. Pak, Dan mereka Pak jangan, tanggung jawab. Pak tolong, Pak. Kamu bisa bawa David. juga. Ayo, Fit, Bantu kita aku bawa dong. mereka. Masalah ini ya. David, aku kita kan urus cinta di sama pihak yang berwajib. David. Ayo. David. Ikut. Aku minta maaf, Bay. Kamu yang punya perusahaan. Iya Put, aku juga minta maaf ya sama kamu. Aku nggak bermaksud buat bohong sama kamu. Tapi ya kalau misalkan aku nggak menggunakan cara seperti ini, aku nggak bakalan tahu Put siapa yang sebenarnya selama ini udah nipu banyak orang dengan menggunakan nama baik perusahaan aku. Iya, nggak Ternyata yang melakukan itu cuma seorang OB. Aku juga nggak nyangka banget. Terus aku melanjutin omongan aku sama kamu Put. Yang mana? Aku mau ngelamar kamu Put. Aku dari dulu emang suka sama kamu. Cuman baru kali ini aku bisa menyampaikan yang sebenarnya sama kamu Put. Kamu mau buat jadi istri aku Put. Iya, aku juga sayang sama kamu, Bay. Aku terima kamu bukan karena kamu bos aku ya, tapi karena aku emang sayang sama kamu. Iya udah, di sini kan kamu udah nggak bakalan kerja lagi Put. Ya kan, aku bakal ngelayanin kamu 24 jam. Ya udah kalau kayak gitu, aku bakalan segera urus
masalah pernikahan kita. Yang penting urusan masalah aku di perusahaan udah selesai. Sekarang cuma tinggal urusan pribadi aku sama kamu. Harus aku segera selesaikan juga. Aku bakalan segera ngelamar kamu. Ya udah, kalau gitu kita lanjutin jalan-jalan di taman. Kesana.